jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duga yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cita dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan untuk ku bahagia. Dalam hidup ini adungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Pemirsa, kembali kita berjumpa di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Lila dan Adi sudah mengawali dengan lagu yang sangat istimewa, yang salah satu liriknya cukup menarik ya. Saat-saat remaja yang terindah tak akan terulang. Saat remaja itu berarti saat bukan hanya bersenang-senang, tapi juga menyiapkan diri untuk masa depan, dan salah satu pintunya adalah melalui jalur pendidikan. Lalu bagaimana kabarnya teman-teman remaja yang tidak bisa mengakses pendidikan karena keterbatasan faktor biaya dan juga persoalan-persoalan sosial lainnya? Bagaimana kemudian negara hadir untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang layak, karena pendidikanlah yang akan merubah wajah bangsa dan mewarnai peradaban ke depan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam Kita Bicara dengan tema Mengawal Cetak Biru Pendidikan Kita. Saya akan langsung mengundang dua tamu saya untuk hadir di ruang tamu Kita Bicara. Yang pertama adalah Mas Timotius Aprianto dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Seto Galih Pratomo, Korwil FL2MI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas AA dan Seto, selamat bergabung. Apa kabar, Mas? Ya, silakan. Ya, monggo silakan bisa duduk dulu dan kita akan berbincang lebih jauh, termasuk mengajak pemirsa untuk mengetahui sebenarnya bagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan juga tetap mengedepankan karakter dan kebudayaan dalam pendidikannya dan memastikan setiap warga bisa mengakses pendidikan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat temuan saya di lapangan berikut ini. Dari saya itu sudah lumayan bagus karena dari Pak Menterinya Pak Nadiem itu menggunakan metode baru yaitu Kampus Merdeka itu, dan jadi saya sendiri sebagai mahasiswa itu kayak lebih ada variasinya, tidak hanya belajar aja gitu. Jadi ada kegiatannya seperti saya yang sedang magang ini di Sleman gini. Dunia pendidikan di Indonesia ini menurut saya sudah satu tingkat lebih baik sih daripada sebelumnya. Sama program pendidikannya juga lebih berkualitas, sama lebih beragam juga gitu. Tentang pendidikan Indonesia menurut saya masih belum merata ya. Masih banyak teman-teman saya yang masih belum bisa sekolah gitu. Ya mungkin menurut saya pemerintah untuk programnya sih sudah baik, sudah menjalankan program sudah baik, cuma sosialisasinya yang kurang menjemput bola. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini menurut saya tuh masih kurang ya, terutama bagi yang masyarakat kelas ekonomi bawah juga masih belum merata gitu di pendidikan Indonesia ini. Diperbaiki mungkin dari saya tidak tahu dari kementeriannya bagaimana, tapi dari kampus saya mungkin atau kampus-kampus lain yang saya dengar isunya itu mungkin dari UKT-UKT-nya begitu ya. Apalagi kalau di Jogja ini ada beberapa kampus yang katanya itu UKT-nya itu sangat tinggi sampai banyak demo-demo UKT gitu. Mungkin itu jadi PR dari kementerian untuk menertibkan bagaimana sebagai instansi pendidikan itu jangan sampai memeras mahasiswa gitu. Dunia pendidikan di Indonesia ini menurut saya sudah satu tingkat lebih baik sih daripada sebelumnya. Sama program pendidikannya juga lebih berkualitas, sama lebih beragam juga. Tentang pendidikan Indonesia menurut saya masih belum merata ya. Masih banyak teman-teman saya yang masih belum bisa sekolah gitu. Ya mungkin
menurut saya pemerintah untuk programnya sih sudah baik, sudah menjalankan program sudah baik, cuma sosialisasinya yang kurang menjemput bola. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini menurut saya tuh masih kurang ya, terutama bagi yang masyarakat kelas ekonomi bawah juga masih belum merata gitu di pendidikan Indonesia ini. Ya, itu tadi tanggapan teman-teman muda terkait kompleksitas persoalan pendidikan di Indonesia, disoroti beberapa hal, mulai dari UKT yang tinggi, kemudian juga angka putus sekolah dan lain-lain. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang persoalan itu, saya ingin ke Mas Aan untuk memberikan gambaran kepada kita, karena DIY ini adalah memiliki predikat sebagai kota pendidikan, begitu ya. Jadi apa yang ditawarkan daerah istimewa Yogyakarta dalam mewarnai pendidikan di Indonesia? Kita akan coba lihat slide berikut untuk memberikan gambaran kepada pemirsa. Silakan Mas Aan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Yogyakarta ini daerah istimewa ya. Jadi dalam hal pendidikan pun kita juga tahu bahwa Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Nah, maka kami ini memiliki sebuah konsep yang ini sudah kita rumuskan dalam Grand Design, bicara cetak biru ya, Grand Design Pendidikan Khas Kejogjakartaan. Sebagai legacy Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebetulnya sudah dirumuskan sejak 6 sampai 7 tahun silam ya oleh para senior kami, salah satunya misalnya Suwargi Romo Haridendi ya. Yeah. Nah, di sini kita mencoba mengintegrasikan nilai-nilai filosofi dan hal-hal yang sangat signifikan terhadap pembentukan karakter yang khas Kejogjakartaan ini sebagai nilai tambah dalam pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita coba perlihatkan ini ya, Mas Aan boleh ya. Ada hal-hal filosofi, ada paradigma, ada nilai, boleh diterangkan satu persatu. Jadi hakikat pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta ini untuk membentuk jalmo kang utomo. Jalmo kang utomo itu manusia yang mulia. Oke. Nah, lalu bagaimana membentuk manusia yang mulia? Itu tujuan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Satu, kita tentu belajar pada filosofi. Filosofinya kita tahu bahwa di Yogyakarta ini ada 3 filosofi. Yang pertama filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Kemudian filosofi yang kedua Sangkan Paraning Dumadi. Filosofi yang ketiga Manunggaling Kawula Gusti. Ini artinya dasar 3 filosofi ini akan menjadi nafas dari pendidikan. Ini akan menjadi spirit ya. Spirit, ya. Mungkin tidak bisa saya terangkan satu persatu. Jadi ini kita semua memahami bagaimana kita harus memiliki filosofi ini sebagai panduan pedoman hidup masyarakat Yogyakarta. Sebetulnya ini merupakan sesanti dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono, baik sejak pertama sampai juga yang sekarang ya. Tapi ini juga tentunya direfleksikan dalam perilaku masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dengan 3 filosofi ini. Lalu dari filosofi itu kita punya nilai-nilai. Nilai-nilainya misalnya ada 4 nilai yang kita tawarkan di situ. Mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi. Nah, ini bagaimana kemudian kita ini mempertajam nalar kita, tapi juga tanpa ketinggalan soft skill, tanpa ketinggalan nilai-nilai kita untuk membentuk sebuah dunia yang sejahtera, yang berkeadilan, yang damai. Artinya ukurannya bukan hanya materialistik pada nilai-nilai akademik ya. Kemudian ini pamentanging gandewa, pamantenging cipta. Pamentanging gandewa itu kita diharapkan itu siap ya. Dengan gandewa itu kan alat untuk memanah itu ya, busurnya. Lalu di pendidikan kan kita tahu Khalil Gibran mengibaratkan anak itu sebagai anak panah dan kita orang tua sebagai busurnya yang siap melepaskan anak panahnya. Nah, kemudian pamanteng yang cipta itu daya cipta kita, pikiran kita, visi kita harus terfokus ketika kita ingin mencapai satu tujuan. Lalu sawiji greget sengguh ora mingkuh. Ini kita harus punya semangat menjadi satu, tidak tergoyahkan. Ya, sengguh ora mingkuh. Lalu golong gilik ini menjadi satu kesatuan. Sebetulnya ada paradigma yang ini juga menjadi satu hal yang perlu kita catat
bahwa paradigma pendidikan di daerah istimewa Jogja itu paradigma pendidikan humanis. Ya. Dalam bahasa Jawa ini karyena tiasing sasomo. Ini pendidikan yang humanis. Oke, nah sekarang kita akan melihat dari perspektif anak muda. Saya ke Seto kan, maaf, ini kan pendatang ya, bukan asli Jogja gitu. Ketika melihat JIY dan kuliah di Jogja itu apa yang menjadi motivasi? Apakah kemudian terpesona atau tertarik dengan nilai-nilai ini, atau yang penting Jogja saja? Persepsi Seto tentang Jogja apa sih ketika bicara tentang pendidikan? Oh baik, ketika berbicara dengan pendidikan ini, terutama di Jogja ya, kota pendidikan, yakni saya melihatnya karena Jogja ini kami mahasiswa dilatih untuk pertama etika yang baik, terus juga pemikiran kami diasah, idealisme. Jadi tempat candra di mukanya Indonesia itu di Jogja. Jadi ketika SMA sudah paham bahwa di Jogja akan menemukan itu. Nah, maka dari itu ketika kita lihat lulusan-lulusan yang berkiprah di tingkat nasional itu rata-rata lulusan Jogja. Nah, karena sudah teruji di sini. Karena di sini nih kalau kata orang tua, kalau nyari duit, kalau pengen kaya jangan di Jogja. Tapi kalau ingin pinter, ingin sukses ya di Jogja. Oke, jadi saya termasuk yang tidak pengen kaya tapi pengen pinter. Enggak juga. Itu kalau pengen kayanya di luar Jogja. Tapi ketika sudah belajar di Jogja, menemukan value-value yang diterangkan Mas Aan tadi bahwa itu terimplementasikan dalam kultur pendidikan. Iya betul. Apalagi saya juga orang Jawa ya, maksudnya orang Solo. Ini bagaimana kita ini menyatu dengan alam, menyatu dengan lingkungan sekitar, berpendidikan, pendidikan ini bukan menjadi tameng di antara kita dan juga masyarakat sekitar, tapi sama-sama saling membaur. Makanya dari itu kalau misalnya teman-teman semua tidak membaur dengan kultur di Jogja, ini akan culture shock dan lain-lain culture shock. Maka dari itu sudah bagus filosofis dan bagaimana pendidikan di Jogja ini dibentuk sedemikian rupa. Makanya nggak heran kemarin IPM kita di Indonesia yang paling tinggi Sleman, ya, dan juga kota Jogja se-Indonesia. Gitu. Nah kita lanjutkan lagi Mas Aan. Ini ada tadi hal-hal yang sudah diterangkan tentang ide dasar. Dan Seto sebagai anak muda juga mengamininya bahwa ini kemudian sudah terimplementasikan dengan baik. Berikutnya apa ini Mas Aan? Sebetulnya visi pendidikan untuk daerah istimewa Yogyakarta itu adalah terwujudnya pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Jadi Yogyakarta itu diharapkan menjadi pusat pendidikan terkemuka berbasis budaya di Asia Tenggara. Itu yang menjadi visi kita. Lalu tadi yang saya sampaikan, outcome yang kita kendaki adalah bagaimana kita memiliki sumber daya manusia yang berakhlak mulia, ya, yang kita sebut sebagai jalmo kang utama tadi. Lalu etos kan kita tahu ada etos, patos, dan logos ya. Etos kita, panduan nilai-nilai kita ada semangat jiwa satria, kesatria. Ya. Lalu di sini ada tata ruang kultural, triple helix ya di sini, keraton, kaprajan, kampung, dan kampus. Ini ruang ekspresi, ruang pendidikan kita. Bukan hanya di kampus saja, tapi juga ada kampung, ada kampus, ada keraton, kaprajan. Kaprajan itu pemerintahan ya. Artinya tiga triple helix ini kemudian memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang sama. Dalam ini ruang pendidikan kita itu kan sama juga dengan yang di tri pusat pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu di keluarga, di masyarakat, dan juga pemerintah. Lalu sumber pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta ini kita sebut sebagai Widya Saka Tunggal. Jadi Saka Tunggal itu, Saka itu kan satu tonggak, satu pilar. Ya. Nah, pendidikan khas Yogyakarta itu diambil dari sumber-sumber pendidikan yang ada di Keraton Kasultanan, kemudian Kadipaten Pakualaman, kemudian dari Taman Siswa, kemudian dari pendidikan pesantren, dan pendidikan dari Barat, pendidikan modern. Nah, ini kita ambil semua intisari dan substansi pendidikan ini, kemudian kita olah bersama menjadi sebuah konsep pendidikan khas Kejogjakartaan. Kita sudah ada perda nomor 5 dan nomor 4. Perda nomor 4 itu tentang tata nilai kebudayaan, lalu perda nomor 5 implementasi tata nilai nomor 5 2011 ya. Itu tentang implementasi pendidikan berbasis budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya kalau kita bicara Widya Saka Tunggal ini ada Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Pakualaman, pesantren NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, pendidikan modern.
DIY juga memberikan ruang pada sekolah-sekolah yang kemudian memiliki orientasi kurikulum internasional misalnya, tapi tetap tidak kehilangan nilai budaya asli dari daerah lokal wisdomnya begitu. Iya, pastinya seperti itu. Jadi kita juga mengakomodasi pendidikan modern ya, yang tentunya dalam dinamika zaman sekarang ini berkembang dengan banyak kreativitasnya. Artinya tetap mengakar. Bagaimana pendidikan modern itu juga berakar pada filosofi dan nilai-nilai di daerah. Value-value tadi Mas, itu diimplementasikan atau diterjemahkan dalam bentuk apa sih kurikulum, misalnya mulok muatan lokal atau kemudian ekstrakurikuler atau menjadi sebuah tambahan dari pembelajaran atau bagaimana? Coba di slide berikutnya. Oke, kita ke penjabaran ini. Ya, boleh. Ya. Nah, ini salah satu contoh penjabaran nilai-nilai utama pendidikan KAS Yogyakarta ya. Bahwa nilai budaya ada, ini masing-masing nilai kemudian kita jabarkan lagi dalam dimensi-dimensi yang ada. Tetapi yang ditanyakan Mas Ferry tadi adalah strateginya untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai itu. Strateginya bisa berbagai macam strategi yang itu tentunya bersifat elektif ya, tidak mandatori ya. Karena kadang-kadang kan suatu hal yang mestinya itu berdasarkan pada kesadaran dan sukarela, tapi harus dimandatkan itu kan menjadi akhirnya ujungnya tidak baik. Satu dengan strategi adisi yaitu ditambahkan, lalu insersi itu disisipkan. Jadi adisi, insersi, lalu yang ketiga itu dengan strategi sinergi dan integrasi. Jadi sinergi integrasi ini bagaimana kemudian pendidikan KAS Yogyakarta ini diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada. Misalnya kita bicara matematika, bagaimana bicara matematika tapi juga basisnya ada pendidikan karakter di situ. Bisa kok dengan cara soal-soal bercerita, bagaimana menerangkan misalnya sithik eding dalam artian. Ini sithik eding kan satu nilai. Nah, kemudian dalam pelajaran ekonomi, bagaimana kemudian falsafah Tuno Sadak Badisana ini diterjemahkan dalam ekonomi yang modern. Nah ternyata malah sekarang kontekstual yang namanya economic behavior ini sekarang menjadi mode ekonomi baru. Ekonomi klasik sudah mulai ditinggalkan karena ini mengacu pada pertumbuhan yang ekstraktif, tapi kemudian pertumbuhan inklusif ini basisnya adalah filosofi yang cukup bagus, yaitu people, planet, profit. Bagaimana kemudian ini pertumbuhan itu inklusif, mensejahterakan semua. Nah, menurut Seto teman-teman muda itu familiar nggak dengan value-value nilai-nilai kejogjaan yang tadi disampaikan dan menjadi konsep pendidikan di DIY, atau jangan-jangan teman-teman sekarang berpikir pragmatis begitu, saya nggak butuh nih value-value seperti itu, yang penting realitanya misalnya pendidikan terjangkau atau setelah pendidikan saya kerja, yang penting sesimpel itu begitu. Oke, baik. Jadi mungkin ini baru didengar, Pak. Jadi mungkin ya kurang butuh sosialisasi sama mungkin ini contohnya ini kan moral, pendidikan pengetahuan, adat dan tradisi, kesenian, kerja keras, percaya diri. Mungkin saran dari saya, Pak, karena kalau di perguruan tinggi ini nggak ada yang namanya mata kuliah kejogjaan atau apa. Itu mungkin ya pas sosialisasi pas ospek. Nah, apalagi kalau saya dulu kan itu di Jakarta, di Jawa Tengah itu kalau sekolah ada mata kuliah tentang kejawaan, Hono Coroko Doto Sowolo lah kayak dan lain-lain itu kan. Nah mungkin di Jogja ini kurang ditekankan ya kita masuk ke sistemnya. Gimana perguruan terutama di pendidikan tinggi maksudnya. Pendidikan tinggi. Gimana perguruan tinggi ini bisa ya ini Pak, yang nilai-nilai ini kami baru dengar. Maksudnya dalam artian tapi gini, ini kan nilai-nilai yang sangat bagus nih. Kita sepakat bahwa ini menjadi tuntunan perilaku hidup manusia dan bukan hanya di DIY. Ini bersifat sangat humanis dan inklusi, sebenarnya siapapun bisa mengakses dan mendapatkan ini. Hanya kalau menurut Seto sebagai anak muda sekarang, yang penting saya tuh kuliah, setelah itu dapat kerja, ya begini-begini, ini normatif saja atau tetap penting? Oh, tetap penting, karena itu etika atau moralitas kita lah. Moralitas ya, hanya menjadi tantangan kemudian adalah begini, bagaimana menjadikan value-value ini tidak di Menara Gading, karena ada persoalan di akar rumput yang jauh lebih real yang harus segera diselesaikan. Bagaimana kemudian angka putus pendidikan yang cukup tinggi, akses kuliah yang juga kemudian tidak semuanya bisa mendapatkan, termasuk yang getol diperjuangkan Seto dan kawan-kawan tentang UKT dan menolak komersialisasi pendidikan. Apakah kemudian
kita bisa menerapkan value-value tadi di tengah persoalan pendidikan yang sangat kompleks? Temukan jawabannya di segmen kedua dan ketiga. Kita akan kembali di Kita Bicara usai yang berikut ini. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Mbak yang ini Mbak, kamu tuh nggak pertama kamu sama Ring Road. Kalau Ring Road mengelilingi Jogja, kamu mengelilingi pikiranku. Sebenarnya ada masalah apa toh? Aku mau tanya dong. Boleh. Biar di rumahnya Pak Demo. Siapa sih? Itu siapa sih? Oh, menyala bosku. Menyala ilmu padi abangku. Telepon lagi. Halo, halo, halo. Kayak harus belajarin nih. Sorry ya. Tang ketaku ning aku iki ora kesane. Malah nggo biayai. Orang masalahmu ya apa neng kene? Aku juga ono gawean Mas. Asmara yo kacau, kuliah semester akhir, turut berbela sungkawa. Aku jare krungu kabar omamu ya kebanjiran toh. Lah nggih, sak mene lho. Sakmene iki. Wah, dongaku terkabul berarti. Kok terkabul ta? Memang meneng kene ngono lho. Ning sakjane nek dhek kebanjaran iku kok nggih seneng. Lah mergane Siapa tahu nggih to, nek dikom yo suwe-suwe gedhi dawi nika. rasa kei sego, kowe mangan sego to? Dene beda. Apa? Katul suket dene. Sampai ora ngerti wingi kula ngapalke lagu nemen, kenemenen tekan sekriki ora mari-mari. Kowe ki nek ngarani aku juga sampomu ki sing arep tak samponi apa? Lah rambut. Rambutku ora ono sampo. Dosok tangi turu, lebok kenan. Sep, gek ngene iki. Aduh. Menyulek mataku. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Di segmen pertama kita sudah mengetahui bahwa ada grand design atau cetak biru pendidikan di DIY yang sangat bagus. Dan tentu ini kita harapkan bukan hanya mencetak manusia yang cerdas secara akademik, tapi memiliki bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang tetap dipertahankan. Tapi apakah itu bisa terwujud ketika kita melihat slide atau artikel, cuplikan-cuplikan artikel berikut ini yang dikirimkan Seto kepada saya. Coba kita lihat. Ini ada hashtag tolak komersialisasi pendidikan. Sekolah adalah ladang ilmu, bukan ladang uang bisnis. Ada lagi kuliah mahal malah disuruh pinjol, gugat aja, udah serem banget gitu ya. Hati-hati, UKT mahal membunuhmu, stop pungutan sekolah dengan alasan apapun. Angka putus kuliah di Indonesia 2020 paling tidak kita lihat ini ada, atau totalnya ada 269.441 negeri, swasta 1.427.725 dan total yang putus kuliah ada 1.697.166. Ini dari 2017 sampai 2020. Ada main pangkas kuota KIPK. Ada lagi nih anggaran terbesar di 2024 dari RAPBN ya. Ya. Yang Kementerian Pendidikan berada di peringkat ketiga dengan 97,7 triliun. Nah, saya ke Seto. Apa yang Seto lihat dari potongan-potongan artikel ini? Jadi mungkin itu saya susun ya. Jadi dari awal saya melihat dari akarnya dulu. Ini karena berkaitan dengan anggaran kan. Apalagi kemarin Permendikbud nomor 2 2024 itu kan mengenai alasannya UKT ini naik kan biar APBN naik. Nah, yang mana kita ketahui menteri kita sekarang itu berbasis teknologi, ingin teknologi Indonesia maju di bidang pendidikan namun tidak mencukupi dananya. Makanya monggo dinaikkan UKT-nya gitu kan dan lain-lain biar bisa teknologi. Nah, kita lihat dari RAPBN di 2024 sekarang pendidikan itu kan ada di peringkat 3 dan juga Kemenak ini yang menaungi UIN malah di peringkat ke bawahnya. Kalau dilihat lagi dari 2023 itu Kementerian Pendidikan di peringkat 5 ke bawah lagi. Jadi di sini bisa diartikan bahwasanya pemerintah sekarang ini tidak
mengoptimalkan atau memprioritaskan pendidikan dari periode ke periode ini nggak pernah Kemendikbud ini di peringkat ke-1. Nah, tahun kemarin 2023 Kementerian Pertahanan yang mana kita ketahui sampai kuadriliun itu. Nah, terus sekarang PUPR karena apa? Ya sesuai visi misinya mungkin infrastruktur. Nah, jalan. Yang mana kita ketahui juga infrastruktur dan pertahanan itu tidak bisa jalan kalau SDM-nya tidak maju atau tidak pintar lah. Nah, kepintaran SDM ini kan mengenai pendidikan. Oke, Nah, artinya secara singkat iya. kita mengatakan political will kita belum Political mengarah will menjadikan untuk pendidikan sebagai yang utama. berprioritas. Iya. Nah, maka dari itu ya kami dari FL2MI juga teman-teman kampus mendorong ya bagaimana ini bisa terwujud nanti, ya semoga pemerintahan tahun depan ini sudah berganti orang nanti bisa memprioritaskan pendidikan, semoga ya nanti ketika prioritaskan pendidikan jadi enak, Kemendikbud gak usah susah-susah naikin UKT karena udah dijatah nih paling gede. Nah, kita pembangunan karena apa? Jadi saya lihat filosofinya dulu. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, nah itu yang didahulukan yakni pendidikannya, dibenahi sistem pendidikannya di yang mana kita ketahui sekarang ya mereka Jepang jadinya negara yang maju karena apa? Pendidikan mereka dimajukan gitu, diprioritaskan, bukan habis dibom benahi jalan dibom lagi selesai gitu. Jadi prioritaskan SDM-nya karena orang atau ilmu itu investasi terbaik. Kalau jalannya mungkin 10-20 tahun lagi ambles lah gitu. Oke. Tapi bahwa infrastruktur itu juga upaya Tapi untuk betul, kemudian ya. meningkatkan ketimpangan pembangunan dan Pembangunan. sebagainya, Ya. kita sepakat juga dong. Iya, Mas, di sana. sepakat. Nah, apakah kemudian persoalan pendidikan hanya semata-mata tentang penganggaran dalam pandangan Sito? Ya salah satunya penganggaran, terutama ya sistemnya. Yang mana kita ketahui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional ini belum diperbarui sampai sekarang. Jadi kapan memperbaruinya dalam artian kita ini sudah maju loh. Dan teknologinya sudah maju, peradaban sudah maju, tapi undang-undangnya masih belum diperbarui. Malah diperbarui rancangan atau revisi undang-undang yang saya kira belum mengarah atau belum inilah penting buat ke sana gitu kan, revisi dan lain-lain. Nah, pendidikan ini yang penting, kenapa kok nggak dibahas lagi? Nah, maka dari itu kami yang mendorong untuk DPR RI atau DPRD segera mewacanakan rancangan atau revisi Undang-Undang Sisdiknas yang mana kita ketahui udah 2003. Apa yang didorong untuk direvisi di situ? Mungkin sistemnya kita benahi lagi, yang mana sistem di Indonesia ini mengarah ke yang saya tulis di sana, komersialisasi pendidikan. Jadi menurut saya ini karena apa ya, bisnis yang paling enak itu bisnis pendidikan, dia nggak pernah akan mati. Karena kalau bisnis makanan, bisnis apa itu ketika anjlok konsepnya bisa mati, tutup dan lain-lain kayak unicorn, startup sekarang kan banyak yang tutup ya. Kalau pendidikan nggak bisa karena kebutuhan. Ya. Mas An, bukankah ketika kita bicara pendidikan memang harus ada partisipasi masyarakat di sana? Jadi batasan komersialisasi itu di mana sebenarnya? Ketika masyarakat juga memang pendidikan kita mengamanatkan ada peran pemerintah dan juga masyarakat kan untuk ikut berkontribusi. Jadi begini loh. Batasnya di mana itu kita melihatnya dari moral dan etika. Itu batasnya ada di dalam nurani kita. Meskipun ini sulit, ini terus materialnya gimana? Tahu kok. Sebelum ngomong kita tuh batasan komersialisasi dan tidak komersialisasi, tanyakan pada hati nurani kita ini. Apakah kita itu melakukan komersialisasi dalam pendidikan atau enggak? Pendidikan semestinya itu sebagai transmisi peradaban. Sebagai strategi untuk meningkatkan peradaban kita. Tapi kan kita tidak pernah berpikir bahwa pendidikan itu sebuah transmitter peradaban. Yang kita jadikan pendidikan itu sebagai sebuah komoditas baru dalam industri baru yang dinamakan industri pendidikan. Nah, ini akhirnya pendidikan ini bukan sebagai sebuah misi, tapi pendidikan sebagai sebuah alat untuk atau bagian dari komoditas industri. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Saya sangat sepakat dengan rekan senior saya, tadi sudah saya kutip, Mas Darmaning Tias. Izin Mas Darmaning Tias, mungkin semoga beliau, pasti saya kirimkan ke beliau ini, untuk kredit ke Mas Darmaning Tias. Suatu saat saya melihat status beliau, pendidikan rusak-rusakan. Nah, saya tertarik, oh ini judulnya kok aneh nih, pendidikan rusak-rusakan. Seketika itu juga langsung saya balas dan Mas tolong dikirimkan buku ini.
rupanya buku ini sebagai otokritik bagi insan pendidikan di Indonesia. Bahkan Indonesia pun ini sudah masuk pada suatu industrialisasi pendidikan yang semestinya pendidikan ini merupakan sebuah misi dalam tujuan negara kita, membentuk negara kita yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ikut serta di dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial. Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu jelas. Itu mandat konstitusi kita. Jadi artinya, ngono ya ngono tapi ojo ngono. Boleh. Kita itu profit dalam mengelola pendidikan boleh. Tapi jangan kemudian komersialisasi. Komersialisasi kan kita tahu. Komersialisasi batasnya ketika pendidikan itu memperkaya diri kita sendiri, ya, dengan mengeksploitasi orang lain, meninggalkan etika, disitulah batasan komersialisasi. Oke. Gitu. Apa yang salah dalam pandangan Seto ketika kemudian biaya pendidikan yang tinggi itu kembali pada bentuk fasilitas-fasilitas yang bisa diakses juga oleh para peserta didik? Oke. Kalau kembalinya ke sana kan memang ini mau tidak mau harus dilakukan. Apakah Seto tetap kemudian bersikukuh bahwa ya berarti APBN yang harus ditingkatkan jumlahnya sehingga tidak perlu membebani UKT atau bagaimana? Betul ya, salah satunya mungkin itu ya, karena pendidikan kita lihat di negara-negara lain lah, karena kalau saya melihat rumah sendiri itu nggak bisa di dalam rumah sendiri, kita harus keluar. Gimana gentengnya bocor atau enggak dan lain-lain, gimana bentuknya, kita harus keluar rumah. Nggak bisa ngelihat rumah sendiri di dalam rumah. Nah, kita lihat di negara maju, itu pendidikan rata-rata gratis kok. Sampai perguruan tinggi gratis. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Padahal negara kita kaya raya dan lain-lain, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya. Kan yang disalah di sini sebenarnya yang ngelola. Itu aja, Mas. Nah, jadi tadi ada kalimatnya Seto, ini banyak tentang pendidikan tinggi. Padahal sebenarnya ketika kita bicara pendidikan, ada juga persoalan kompleksitas di pendidikan menengah. Bahkan ada juga yang putus sekolah di pendidikan menengah. Apa yang terjadi di pendidikan menengah? Bukan jawabannya sesaat lagi, tetapi kita bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta. Kita bicara, kita bicara. Baik itu mau perempuan atau laki-laki, mau dari umur berapapun, apalagi kuliah itu kan bisa dari umur berapa aja selagi kita mau. Jadi pendidikan itu buat bekal dari hidup kita itu agar bisa lebih berkualitas, bagaimana kita nanti mengelola pola pikir kita menjadi lebih maju lagi dan tidak menjadikan kita mindsetnya itu terbelakang gitu. Jadi udah ada kemajuan lagi daripada kemarin-kemarin mungkin di periode-periode orang tua kita yang dulu itu. Pendidikan menurut saya tuh sangat penting karena sebagai dasar untuk anak muda dan generasi masa depan. Selain itu pendidikan juga salah satu sarana untuk menuntaskan kemiskinan dan kebodohan di masa depan. Pendidikan itu sangat penting karena itu merupakan investasi jangka panjang. Buat kalau mereka sudah jadi orang tua itu, kalau berpendidikan kan punya wawasan yang lebih. Gitu. Pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa karena tanpa adanya pendidikan sudah cukup terlihat di masyarakat ini bagaimana perbedaan pendidikan mempengaruhi seperti ketimpangan ekonomi begitu, jadi cukup penting. Harapan saya kalau anak putus sekolah itu pemerintah itu lebih aware ya, kayak gitu harus bagaimana caranya anak itu mendapatkan pendidikan dari manapun, bahkan kalau anak-anak yang mungkin tertinggal kurang ada dananya begitu, mungkin pemerintahnya itu yang harus lebih aware gitu. Mungkin ada pembaruan bantuan dari pemerintah bisa menyediakan seperti bimbingan itu, karena kan kasusnya kan sudah putus sekolah ya, tidak mungkin juga untuk mengikuti selanjutnya, tapi mungkin bisa disediakan pendidikan di luar sekolah gitu. Ada faktornya sih, yang pertama ekonomi ada,
Yang kedua memang anaknya malas dan tidak mau melanjutkan pendidikan, ya maunya kerja aja. Menggalakkan program bantuan bagi masyarakat yang ekonominya kurang. Super Suara Perempuan. Gimana kemudian ada ide-idenya kemudian bisa bikin coklat yang beraneka rasa kayak gini? Kayaknya tourism itu sebagai benang merah kita berdua, jadi akhirnya kita bikin satu konsep, yaitu cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia. Sebelum kemudian terjun di dunia bisnis coklat ini kan ternyata juga pernah menjajal dunia kerja bidang animasi begitu ya. Kemudian apakah ceritanya seperti apa begitu ya? Nggak nyambung. Jadi coklat ya. Atau mungkin juga dari kerjaan itu juga apa ya sedikit banyaknya membantu juga di dunia bisnis atau seperti apa? Jadi bagaimanapun dari seluruh proses perjalanan kayak sejarah aku bekerja itu banyak di dunia desain kayak gitu. Desain itu jadi sangat berdekatan dengan saya. Yang membuat kita jadi berpikir ketika mau bikin kemasan harus benar-benar bagus karena itu adalah pertama kali yang orang akan lihat dulu sebelum ngerasain rasanya. Untuk gambaran lebih jelasnya lagi dari dunia medis atau dunia kesehatan ginjal ini, kondisinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa dok, biar lebih paham gitu. Secara anatomi, secara fungsional juga kita itu dibekali dua ginjal ya. Fungsi utama ginjal itu menfiltrasi. Populasi yang terkena gagal ginjal itu sudah masuk pada kelompok usia remaja. Serangan ginjal atau gagal ginjal ini sebagian besar disebabkan karena perilaku hidup tidak sehat. Intake makanan atau protein ataupun kayak vitamin-vitamin yang over ginjal ini kan jadi lebih sulit. Kemampuannya itu jadi kurang maksimal karena beban untuk mengelola protein tersebut makin besar. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, Terima kasih Anda masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Kita akan coba perlihatkan slide berikut ini kepada Anda pemirsa. Barangkali angka ini tidak bisa kita perlihatkan secara detail, tapi bahwa ada angka putus sekolah periode 2017 sampai 2021 di DIY yang cenderung fluktuatif. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Kemudian ada juga di ujung atas itu adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta 3,68 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut sebanyak 429,47 ribu jiwa atau 11,68% yang berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Rinciannya ada 0,1% penduduk Yogyakarta merupakan lulusan S3, kemudian 0,8% yang berpendidikan hingga jenjang S2 dan 7,62% yang lulus S1 ya. Kemudian ada juga angka pernikahan anak periode 2017 sampai 2021. Intinya ada beragam persoalan pendidikan. Saya ke Seto, apa yang ingin Seto sampaikan melalui grafis yang dikirimkan ke saya ini? Oh, baik, pertama kita lihat angka putus sekolah ya. Ini kebanyakan teman-teman siswa. Nah, ini yang ingin melanjutkan ke SMA ini sudah mulai jomplang. Masa jomplang tuh mulai susah lah. Apalagi dihantam dengan faktor ekonomi yang mana kita ketahui itu 76% anak putus sekolah disebabkan oleh alasan finansial keluarganya. Akhirnya harus lulus SMA, melanjutkan SMA, ya udahlah kerja aja, nggak usah lulus SMA. Nah, karena ini juga kemudian kalau kita bicara data yang berikutnya relate ya dengan bekerja usia 15 sampai 19 tahun. Jadi ada 76 ribuan anak yang udah berhenti di jenjang sekolah. Akhirnya apa ya, ini impact-nya ke pekerja usia dini, dan juga kalau nggak kerja ya nikah. Gitu aja, dua ini kan. Kalau nggak kerja ya nikah, apalagi kalau cewek ya udah nikah aja lah, ngikut yang cowok gitu kan. Nah ini makanya dari itu kalau kita di tingkat nasional ini juga lumayan kenceng ya, hampir 40 ribu per totalnya ini 76 ribu semuanya. Dan juga di presentasi di perguruan tinggi ini sampai 10% dalam artian 10% ini orang-orang yang menamatkan perguruan tinggi. Jadi kita-kita yang kuliah ini adalah orang yang beruntung karena 10% populasi Indonesia yang bisa merasakan bangku kuliah. Nah, saya ke Mas Aan. Mas Aan, data-data seperti ini juga didengar oleh Dewan Pendidikan sampai ke Dewan Pendidikan DIY? Iya, pastinya kita juga melakukan analisa data-data ini juga ya. Dan masalah kemudian menjadi kompleks ketika itu bicara pada politik pendidikan.
Nah ini kan ada dua hal tuh, pendidikan politik dan politik pendidikan. Politik pendidikan misalnya kita itu sudah cukup bagus dengan memiliki kebijakan bahwa anggaran negara maupun ke daerah itu 20% untuk pendidikan. Itu sudah cukup bagus kan. Cuman persoalannya, kalau tadi dilihat itu hanya 97 triliun, itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Tapi sebetulnya anggaran kita itu 600 triliun lebih. Karena 20% dari 3.000 triliun lebih APBN kita. Nah, sebagian besar itu anggaran pendidikan ditransfer ke daerah untuk SDM dan sebagainya itu dan program-program yang lainnya. Nah ini ada sesuatu hal yang belum benar ini. Jadi carut marut pendidikan ini sampai kemudian Mas Darman Entias nulis pendidikan rusak-rusakan ini kan di satu sisi di hilirnya ada komersialisasi pendidikan, di hulunya kebijakan nggak jelas. Saya itu bicara dengan Komisi 10, dan ini Komisi 10 dengar silakan. Bagaimana kita mendorong supaya Undang-Undang Sisdiknas ini segera yang amandemennya ini segera diselesaikan. Oke, Mas An, maaf saya ingin potong dulu. Ini ada lulusan S1 di Jogja 7,62%, betul? Datanya seperti itu? Iya, data ini kemudian menjadi perdebatan yang terakhir saya ketemu Pak Rektor beliau, Mas Fatul Wahid, ditriangulasi data itu. 7% kok kayaknya terlalu sedikit sekali ya. Sesudah ditriangulasi itu angkanya di sekitar angka 20 sampai 25%, 25% kalau nggak salah. Nah itu pun juga masih sedikit. Kita tuh surprise loh, ada 121 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, yang 10 itu negeri. Kok jumlah lulusan perguruan tingginya masih sangat sedikit. Nah ini menjadi keprihatinan. Salah satunya bagaimana sih, bisa nggak sih ada beasiswa untuk putra daerah itu dari dana keistimewaan. Dan akan diwacanakan ke sana? 40 miliar kita sudah hitung. Ini Mas Fatul izin saya kutip di TVRI, kita lanjutkan diskusi itu. Nah semestinya bisa. Nelson Mandela kan ada kutipannya yang sangat terkenal, education is the most powerful weapon to change the world. Jadi pendidikan itu adalah senjata paling kuat untuk merubah dunia. Kalau Indonesia mau merubah dunia, sudah diamanatkan di dalam pembukaan undang-undang. Mas Aan juga tadi sebelum kita tag sempat bercerita juga bagaimana pemerintah daerah itu juga memfasilitasi adanya ijazah-ijazah yang ditahan, yang tidak diberikan kepada siswa yang lulus, dan itu dibantu oleh Pemda untuk bisa dikeluarkan. Jelasnya seperti apa? Ya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah cukup bagus dalam mendengarkan keluhan masyarakat, dan responnya juga cukup proaktif karena kita Dewan Pendidikan terus mengawal terus. Anda kan tahu kapan-kapan kita ngobrol bagaimana saya berpihak kepada pendidikan, bukan pendidikan murahan tapi pendidikan murah. Jadi pendidikan yang aksesibel. Nah makanya kita memiliki terobosan dari Pemda DIY. Salah satu terobosannya bahwa kita melarang sekolah dasar sampai sekolah menengah itu untuk menahan ijazah. Ijazah nggak boleh ditahan karena itu dokumen pribadi dan itu dokumen publik. Dan tidak boleh dikuasai oleh satu pihak tertentu. Nah, alasan apapun itu nggak boleh, sehingga itu sudah dilarang sekolah negeri. Yang swasta bagaimana? Swasta kita bantu untuk mengeluarkan ijazah itu sampai miliaran, lebih dari 5 miliar kita. Jadi artinya mengeluarkan sampai miliaran itu ada tanggungan dari siswa yang belum selesai yang kemudian dibayari oleh Pemda. Iya. Karena itu kan seolah-olah jadi jaminan. Jadi ijazah itu jadi sandra orang tua. Pelunasan. Iya, baik. Kita lanjut lagi nanti. Ada nilai-nilai filosofi pendidikan DIY yang berada di tataran tinggi strategis, tapi ada juga persoalan-persoalan di akar rumput yang ini harus diselesaikan. Bagaimana kemudian titik temunya agar niat baik, cita-cita mulia pendidikan di DIY bisa terwujud, kemudian persoalan-persoalan tadi bisa teratasi. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Dusun Merunggi banyak potensinya, ada pertanian, peternakan, kerajinan, makanan tradisional, adat istiadat, budaya, dan sebagainya.
Ini ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Anak-anak dididik belajar tematik seperti kali ini, belajar soal udara. Siswa-siswa diajari menjaga kebersihan dengan pengolahan sampah yang benar. Siswa PAUD diajarkan untuk mandiri dan mengkonsumsi makanan bergizi. Dari bagaimana cara cuci tangan yang benar sampai ke cara makan yang betul. Guru TK dan PAUD tentunya dituntut kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi. Ayo materi pembelajaran agar anak tertarik dan mau fokus terhadap materi yang diajarkan. Sobat iso, sugih sedulur, sugih wawasan. Pengen dolan adoh tekan Cemoro Sewu. Numpak kendaraan tekan dalan kok malah padu. Basa lan aksara Jawa wiwe wis iso bersatu. Kaya awak dhewe sing iso misahno ya mung rindu. Tapi posisi basa Jawa, aksara Jawa saat ini tuh pripun to, Pak? Bahasa itu ada dua hal. Yang pertama ada bentuknya, ada maknanya. Bahasa Jawa yang seperti Mas Denta katakan tadi, sekarang sudah amburadul ya. Kita melihat anak-anak kita itu sudah jarang sekali menggunakan bahasa Jawa. Tapi tidak menampik kenyataan ya. Memang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu memang, bahasa asing itu memang harus kita kuasai semuanya. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Terima kasih masih di kita bicara data, bicara fakta. Saya belum sempat ngobrol dengan Lila, nah saya ingin tanya ke Lila. Lila yang memiliki keponakan-keponakan ya, karena masih single. Ya, yang biaya tinggi di pendidikan menengah itu apa paling tinggi selama ini kalau Lila? Karena sepeda yang saya tahu kan banyak yang sudah digratiskan gitu, yang kemudian tinggi apa sih? Lila, putra-putrinya di negeri atau swasta? Campuran. Okay. Kalau untuk pendidikan dasar ada yang di swasta, kalau untuk menengah di negeri. Oke, apa yang kira-kira paling membebani dalam kalau biaya negeri pendidikan? sih, alhamdulillah selama ini sudah termasuk ringan ya kalau untuk pendidikan menengah. Tapi yang jadi PR ini pendidikan tinggi ini. Persiapan ini kemarin ada apa isu-isu kenaikan UKT dan lain-lain ini yang UKT. jadi. Iya, yang Jadi kalau pendidikan menengah sebenarnya relatif tinggi. Nah, ini kenapa saya tanyakan karena ini yang tadi menjadi pertanyaan besar adalah ketika pendidikan menengah itu relatif ringan, kenapa angka putus sekolahnya masih tinggi? Sementara di situ disebutkan tadi persoalan finansial. Jadi persoalan finansial di mananya? Pernah tidak ada temuan dari Dewan Pendidikan, Mas Aan? Secara khusus kita belum melakukan riset ya, khusus untuk masalah ini. Tapi saya pribadi sering melakukan kajian-kajian pengamatan itu ya. Misalnya, udah bertahun-tahun lamanya, asisten rumah tangga saya menyampaikan, Mbak, kamu kok nggak ngelanjutin ke sekolah menengah atas tuh? Beliau jawabnya gini, loh Pak, nggih napa melanjut ke sekolah niku nggih napa? Lah niku sing lulus kuliah men do ngarit tani teng desa meleh kok. Itu satu jawaban yang genuine bahwa yang pertama itu masalahnya itu adalah masalah kesadaran pendidikan. Karena ada ironisme output pendidikan ini yang tidak bisa merubah nasib orang. Karena lulus kuliah kok malah gojek, lulus kuliah tadi jadi tukang pom bensin, lulus kuliah bekerja di sawah lagi. Itu membuat orang itu ngapain kita harus pendidikan capek-capek. Itu yang rasional. Lalu yang kedua tentu alasan ekonomi. Alasan ekonomi, nah tentu karena kita itu sudah memiliki kebijakan pendidikan wajib belajar dasar sampai menengah 9 tahun, maka kita pastikan seluruh anak bangsa kita itu bebas untuk menempuh pendidikan dasar sampai menengah. Kalau ada masalah dari SD maupun masalah tentang ekonomi, silahkan hubungi saya. Pasti kita akan bantu Jadi bersama. biasanya komponen yang mahal itu di mananya, Mas Aan, dalam pendidikan menengah? Itu biasanya kemungkinan swasta ya. Jadi kita itu kan menjustifikasi standar pendidikan ini sebagai pintu masuk untuk kita mengutip biaya partisipasi pendidikan dari orang tua. Pak, kita kan punya standar yang tinggi. Laboratorium kita AC, semua sekolah AC. Ini permintaan orang tua, Pak. POT dijadikan adjustment, jadikan alasan pembenar untuk
membuktikan bahwa kami punya standar yang tinggi, lalu kurikulumnya, ekstrakurikulumnya ditambah, fasilitasnya ditambah. Ujung-ujungnya sebetulnya itu hati kita yang bicara. Ada komersialisasi enggak? Nah ini yang membuat kemudian varian biaya pendidikan, terutama yang bukan negeri loh ya, yang swasta ini tinggi. Itu pun juga masih ada, kita tuh harus mengkritisi. Bagaimana sekolah itu mencoba jualan seragam. Kemudian sekolah ini masih harus memungut ini itu kan nggak boleh. Apalagi sekolah pendidikan sampai sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Ini komersialisasi enggak? Komersialisasi. Saya tahu kok dengan detail si A, si B, si C itu dapat cashback, dapat keuntungan dari vendor. Saya tahu. Iya, Seto kan bersama teman-teman kemudian berusaha melakukan upaya-upaya perjuangan begitu ya untuk mengkomunikasikan berbagai macam gagasan-gagasan itu. Yang diusung sebenarnya apa? Selain kemudian tadi mempersoalkan tentang anggaran pendidikan dinaikkan lagi dong begitu. Apa yang menjadi spiritnya? Mungkin ada tuntutan-tuntutan yang sudah disuarakan selama ini. Oke, baik. Di sini kami pertama waktu itu pada 17 Agustus press release yang bawah itu kami mengeluarkan sikap mengenai aksi rakyat merdeka dari darurat sampah dan pendidikan. Waktu itu kan sampah dan pendidikan. Di situ kami menyasar bahwasannya kita berkaca di daerah lain seperti Jawa Tengah, SMP, SMA itu gratis, SMK gratis. Tapi di Jogja, pada faktanya yang kami dengar dari kawan-kawan OSIS atau kawan-kawan FKPO ya dalam rangkap organisasi itu banyak pungutan-pungutan liar atau pungli lah dan lain-lain. Sumbangan rasa pungli. Itu tapi ya dipaksakan. Jadi ketika kami konfirmasi ke DPRD kami datangkan ke DPRD ini dari teman-teman OSIS SMA ini kayak gini. Mereka kaget loh, kemarin udah dikasih anggaran kok, gede kok dan lain-lain. Lah, gitu faktanya kayak gini Pak, gitu kan. Nah, terus kami berkunjung. Sumbangan wajib itu misalnya dipergunakan untuk apa? Mungkin ya SPP, terus beli apa seragam dan LKS atau apa kan itu mungkin banyak lah itu untuk sumbangan padahal negeri. Nah kalau kita lihat di Jawa Tengah itu nggak ada, gratis semua dan lain-lain. Nah itu kenapa Jogja nggak bisa gitu kan? Apalagi dengan dana istimewanya kan. Nah ketika kami konfirmasi ke Dinas Pendidikan DIY, Disdikpora itu bilangnya itu Mas, itu sumbangan aja kok seikhlasnya. Ya terus kami konfirmasi lagi, ya seikhlasnya seikhlas ya Pak. Tapi ini kawan-kawan merasa dipaksakan. Tapi bukankah di sekolah ada komite sekolah yang kemudian juga berperan sebenarnya untuk ikut mengawal kebijakan-kebijakan sekolah yang dirasa kemudian tidak berpihak kepada orang tua siswa. Sejauh pandangan Seto, komite sekolah bagaimana kemudian memiliki peran tersebut? Nah, maka dari itu kami menduga ini sebenarnya siapa yang jadi mafia pendidikannya. Maksudnya yang jadi maklarnya ini siapa? Nah, ketika pemerintah sudah memberikan dana, di bawah ini harus dibersihkan dulu. Dalam artian sistemnya dan lain-lainnya. Kan banyak ini. Maka dari itu, ya nggak heran Indonesia banyak korupsinya. Gitu. Mas Ahad, silakan. Begini ya, satu data yang ingin saya sampaikan juga teman-teman legislatif mahasiswa ini, implementasi dari BOS, dana biaya operasional sekolah ini juga tidak memadai karena tidak 100% juga ada biaya operasional sekolah di pusat, dari pusat dan ada BOS dari daerah. Dan jumlahnya kemudian tidak bisa mengcover semua biaya operasional. Kita sempat menghitung unit cost, berapa sih unit cost yang ideal untuk standar pendidikan yang ada. Itu misalnya sekolah menengah kejuruan sama sekolah menengah atas itu juga berbeda. Nah ini biaya partisipasi masyarakat ini digunakan untuk menutup gap kekurangan itu. Itu nggak apa-apa, that's fine gitu ya. Tapi asal ada musyawarah dan kemudian caranya itu jangan tadi sumbangan rasa pungli. Kenapa kemudian disebut pungli? Jika menetapkan jumlah yang sama, digeneralisir, itu pungutan. Lalu kemudian jika diberikan tenggat waktu, term waktu tertentu, itu juga pungutan. Namanya sukarela itu juga didasarkan pada kemampuan. Berdasarkan pada kemampuan. Nah ini sedang digodok perda tentang pembiayaan atau pendanaan pendidikan. Nah ini juga ini masih menjadi kontroversi. Bagaimana kemudian akan dibuat skema seperti SPP zaman dulu yang dicicil setiap bulanan. Nah ini kan kita setback ke belakang. Mestinya tadi ditanya peran komite, harusnya komite sekolah ini proaktif dan kreatif. Banyak kok sumber-sumber biaya pendidikan yang bisa ditempuh melalui terobosan-terobosan. Banyak sekali kok. Oke. Nah, artinya bahwa
kita menghadapi berbagai persoalan, memang ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi kembali pada spirit bahwa pendidikan itu memang adalah hak semua, dan ini adalah tadi senjata yang bisa merubah peradaban bangsa. Itu Bagaimana membangun kesadaran itu kemudian? Saya tahu selain hal teknis, apa yang kemudian perlu dilakukan untuk membangun kesadaran kita bersama, termasuk kepada generasi mudanya yang punya akses pendidikan harus bisa memanfaatkan pendidikan sebaik-baiknya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin masukan juga Pak, ini kemarin dari universitas di luar, itu jadi bayar SPP atau UKT-nya ini nggak pakai uang, tapi pakai hasil kekayaan alam. Nah itu kan mungkin bisa diimplementasikan di DIY yang mana kita ketahui di Kulon Progo, Bantul itu kekayaan alamnya banyak. Ya udah bayarnya pakai padi, pakai gabah dan lain-lain kan bisa. Itu mungkin ya sistem pendidikan kita yang mampu dibenahi lagi. Ya apa kalau sekarang ada kripto dan lain, ya udah bayar pakai kripto gitu aja. Kan nggak usah ribet-ribet. Nah mungkin ya itu kita harus maju teknologinya, maju pemikirannya, bagaimana kita mampu beradaptasi. Nah untuk kawan-kawan mahasiswa ini yang termasuk 10% populasi yang beruntung duduk di bangku kuliah, ya memanfaatkan sebenar-benarnya di bangku kuliah ini. Karena benar kata Bapak Dewan Pendidikan, bagaimana ya lulus S1 ini memang nggak jamin dapat kerja. Karena apa ya, kalau untuk kuliah, untuk kerja itu terlalu sempit pemikirannya, pragmatis. Karena apa, kalau saya melihatnya, kuliah ini adalah ajang kita untuk candra di muka lah. Jadi kedepannya kita mencari skill, relasi, dan lain-lain, bukan hanya kuliah pulang. Kalau kuliah pulang nanti lulus ya lulus cepet-cepet, tapi Jadi habis itu bingung. Ini termasuk pesan juga untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin UKT-nya sudah dapat yang paling minimum, paling rendah, juga harus gaya hidupnya disesuaikan dengan sewajarnya gitu ya. Jangan UKT-nya minimum tapi coffee shop terus kan juga kontradiktif gitu kan. Kadang ini apa, yaitu kebutuhan lebih tinggi daripada UKT. Bukan kebutuhan untuk keinginan. Ini adalah seleksi kita bersama ya, bahwa pendidikan adalah persoalan kita bersama, harus kita kawal bersama. Dan kemudian ini harus menjadi spirit kita bersama untuk kita sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Aan, bahwa pendidikan ini adalah senjata kita bersama untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Mas Aan, terima kasih sudah di sini. Saya tahu terima kasih, dan kita harus semakin kita bicara untuk kembali mencoba Anda di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan, rasa tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku,